Oh ya, untuk mengakses aplikasinya bisa di sipulpen.bkpsdm.karawangkap.go.id atau nanti saya dikirimkan ke chattingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk langkah pertama bisa dimasukkan username dan password sama seperti di username dan password di SIM ASN untuk login seperti biasa. Nah, kalau misalkan lupa atau tidak tahu username dan passwordnya, tapi sudah login dengan SIM ASN sebelumnya, bisa langsung diklik logo SIM ASN yang di bawah ini. Nanti akan diarahkan ke aplikasi SIM ASN. Nanti otomatis dia akan login sebagai user yang terdaftar di SIM ASN. Nah, tadi saya login sebagai. Nah, untuk sekarang langkah pertama untuk sekretariat dulu ya, usernya misalkan kita tetapkan dulu pengguna dari aplikasi. Nah, ini sebenarnya tugasnya dari sekretariat. Misalkan untuk pejabatnya siapa di sini. Nah, di sini yang terdaftar itu pejabat yang untuk menandatangani dokumennya itu baru satu, Pak Ang ya, Pak Asep Ang Rahmatullah. Nah, nanti sekretariat bisa memilih beberapa pegawai secara langsung, misalkan Pak Jajang, misalkan tambahkan sebagai pejabat penandatangan. Nah, di sini ada notif jabatan belum diisi. Nah, berarti si user tersebut belum disinkronize dengan aplikasi SIM ASN. Nah, dan untuk pengaturan admin di sini ada admin ya, super admin, ini saya, kemudian ada sekretariat, di sini ada Bu Pungki, kemudian untuk penilainya, ini untuk sementara ya penilainya saya kasih ke Kang Rohada sama Kang Deden dulu, karena ini cuma untuk testing aplikasi doang. Kemudian ada admin SKPD. Ini ada untuk user. User di sini bisa, jadi admin bisa melakukan sinkronisasi langsung untuk pegawai yang belum tersinkronisasi, atau nanti user juga bisa melakukannya sendiri secara apa namanya, independen ya. Jadi dia setelah login masuk ke profile, kemudian sinkronisasi datanya dengan SIM ASN. Kemudian di sini ada pengaturan untuk dupak. Nah, misalkan di kemudian hari ada perubahan pada data dupak misalkan. Misalkan di sini nih ada dokter S3, kodenya sekian, kemudian angka kreditnya sekian. Nah, ternyata ada perubahan, misalkan angka kreditnya berubah. Karena itu bisa dilakukan perubahan di sini di pengaturan dupak kegiatan. Nah, di sini. Ini bisa edit angka kredit, kemudian nama subkegiatannya, kemudian satuannya juga bisa diedit, kemudian dokumennya apakah diperlukan upload dokumen atau tidak bisa dirubah di sini. Untuk sementara kita cari dulu user untuk login ke aplikasi Sipulpen sebagai user ya. Kita cari dulu SPD. Nah, kali ini saya akan login sebagai user yang akan mengajukan dupak. Nah, kita bisa lihat di sini golongan yang bersangkutan belum diisi, kemudian jabatannya juga belum diisi, kemudian dia belum pernah mengajukan dupak atau pak sebelumnya. Nah, kalau misalkan data golongan dan jabatan belum diisi, berarti langkah yang pertama yang dilakukan adalah melakukan sinkronisasi data dengan SIM ASN. Artinya aplikasi Sipulpen ini akan mengkonsumsi atau menggunakan data yang ada di aplikasi SIM ASN. Nah, yang mana aplikasi SIM ASN? Nah, SIM ASN itu aplikasi yang ini. SIM ASN Karawang. Nah, aplikasi yang ini. Jadi yang ketika ada kesalahan
ada golongan atau jabatan, memperbaikinya itu bukan di aplikasi si pulpen, melainkan di aplikasi SIM ASN ini. Karena ini dijadikan sebagai data pusat apa namanya? Data sentralnya ya. Jadi semua aplikasi itu nanti akan mengacu ke SIM ASN ini. Jadi tujuannya itu agar user itu tidak perlu lagi input nama pegawai, tidak perlu lagi input nama golongan atau jabatan, terus riwayat pendidikan, jadi tidak usah input manual lagi, tinggal akses di ini aja di SIM ASN. Nah, sekarang kita lakukan sinkronisasi data dulu. Kita masuk ke profil, nah diklik NIP-nya kita klik. Nah, kemudian klik SIN di sini. Nah, oke. Nah, bisa dilihat profilnya sudah diperbaharui, golongan sudah terisi, kemudian jabatan definitif, terus nama jabatan, oh instruktur muda bukan guru ya, nggak apa-apa lah, kalian bukan buat tes, buat ini aja, buat percobaan. Nah, kalau misalkan ini udah lengkap, profil pegawai, kemudian profil jabatan, baru bisa input dupak. Nah, di sini input dupak, kemudian dilihat lagi di sini, kemudian next. Data pak terakhir karena tadi kosong ya tidak ada, berarti di sini juga kosong. Kemudian next. Nah, untuk ini nanti bisa diisi manual, bisa dipilih ya. Ini cuman disugestikan atau di apa ditampilkannya itu dari tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 2022. Nah, untuk pengisian seperti ini. Ini kita mengisi di pendidikan. Nah, kita pilih jenjang pendidikannya. Kalau misalkan ada perbaruan dari data yang sebelumnya ya. Kalau ini kan dia awal berarti belum pernah mengajukan sebelumnya. Misalkan kita isi di sini satu jurusannya misalkan jika 2010 mengikuti pelatihan jabatan centang, kalau iya, kalau tidak silahkan ditinggalkan saja. Misalkan kita centang ya sini simpan. Nah, kita lihat hasil dari inputan tadi di sini di bawah 100, kemudian upload file di sini. Kemudian mana ya? Saya bikin dulu dokumen dummy-nya dulu ya, karena ini dan untuk dokumen yang bisa diterima oleh aplikasi adalah dalam bentuk ini ekstensinya PDF. Jadi hanya bisa upload file PDF. Ini udah.
Nah, kalau misalkan sudah selesai, lanjut pengisian yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pengisian pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu. Misalkan sini baik, ini gurunya guru. Misalkan guru Inggris, IPA. Kemudian tugas tambahan. Sudah. Nah, di sini hasil pengisian yang tadi di atas. Sama seperti tadi, upload file. Dan lanjut lagi pengisiannya. Nah, ini untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini ada diklat guru, kemudian ada kegiatan kolektif guru, terus ada kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, diklat kita isi misalkan di sini nama diklat. Misalkan jumlah jam misalkan 400 jam, tanggal penyelenggaraannya dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10. Nomornya 3 tanggal sertifikat. Nah, sama seperti tadi, kita bisa melakukan apakah sore? Bahkan diklatnya itu ada 2. Kira kemana ya? Lagi di sini. Hah? Listrik. Listrik, ambil duit. Misalkan ini jamnya 300. Bu Nur di unmute, Bu Nur. Upload lagi. Ya. Misalkan diklat sudah selesai, kita bisa disembunyikan dulu biar formnya lebih enak kelihatannya. Kita tambah di sini data kegiatan kolektif. Misalkan karya. Nah. Tambah lagi. Nah, hasil inputan tadi bisa dilihat di bawah. Tadi yang diklat fungsional, ini yang 3, yang berapa ini? 300 sampai dengan 400 jam ya, 1. Oh, tadi kan kita ngisi kegiatan di diklat itu yang pertama 400 jam, yang kedua 300 jam. Nah, karena 400 itu berarti di sini ya 181 jam sampai dengan 480 jam berarti masuk ke sini. Hitung 1. Nah, kemudian 300 jam sama 181 sampai dengan 480 jam berarti dari
rentan waktu itu 400 sampai 300 itu dia masuk ke sini. Nah, makanya di sini frekuensinya yang berubah, bukan kegiatannya, bukan kegiatannya jadi satu, cuman frekuensinya yang bertambah jadi dua karena dianggap satu kegiatan yang sama. Sekarang publikasi ilmiah berarti. Testing ilmiah. Presentasi. Oke. Nah, ini dia masuk. Sini. Tambah lagi. Sekarang udah masuk ya. Berarti pengisian untuk kolom pengembangan keprofesian berkelanjutan sudah selesai. Berarti kita tinggal lanjut pengisian selanjutnya. Nah, ini penunjang tugas guru. Misalkan kalau ini kita lewat aja, kita nggak isi dulu. Memperoleh gelar. Oke, siang ini laksana kegiatan. Nah, ini juga sama, kalau memperoleh penghargaan tanda jasa dicentang. Kalau ya, kalau tidak jangan dicentang. Kalau misalkan kita centang, yes berarti. Oke. Upload. Kalau yang untuk perolehan penghargaan tanda jasa, dia upload filenya di sini di bawah. Ini sudah selesai ya. Nah, ini kita bisa lihat rekapitulasi data sementaranya. Pendidikan sekolah, diklat, dan selanjutnya selesai berarti. Artinya user sudah selesai melakukan pengisian dupak. Nah, setelah selesai pengisian, biasanya user itu mencetak dulu ini ya, data dupak, terus kemudian surat pengantar dan sebagainya. Bisa dicetak di sini. Nah, ini. Error. Bentar. Berarti
Untuk sementara kita anggap saja sudah mencetak keempat dokumen ini ya. Misalkan kalau sudah dicetak, berarti ditanda tangan, kemudian diupload di sini. Dokumen yang tadi itu disatukan dalam satu file PDF, entah itu di-scan atau di foto, kemudian di-convert ke PDF. Nah, kemudian setelah di-upload dokumennya baru dikirim ke sekretariat dulu, kita kirim. Nah, sini udah hilang, artinya pengajuan yang barusan itu sudah dikirim atau didistribusikan ke sekretariat. Nah, berarti sekarang kita login sebagai sekretariat. Bentar, saya lupa ininya username. Ada beberapa bug ya. Nah, yang barusan pengajuan atas nama Rohimin. Nah, di sini tugas sekretariat itu memilih siapa yang akan menilai dokumen yang dikirimkan oleh Nurrohim ya. Nah, berarti penilai satunya siapa tinggal ditentukan. Dan di sini Rohada. Kemudian untuk penilai 2, sini juga bisa dipilih. Oke. Nah, setelah dipilih penilainya baru kita kirim ke tim penilai. Nah, hilang berarti sudah pengajuan tersebut sudah ada di tim penilai.